Selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun kalian berada, senang sekali. Ini adalah program terbaru dari Jabar Trust, yang dimana namanya saja saya baru tahu setengah jam. Luar biasa sekali. Namanya adalah Sehati ya, sehat dari hati. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, Bayu Kubo bisa menyapa teman-teman semua yang dimana katanya harus ada nama sapaan. Kalau gitu kata teman-teman nih, nama sapaannya adalah Sobat Sehati. Gimana? Soti, Sobat Sehati. Ini adalah program terbaru kita, program pertama kita yang dimana ini membahas tentang kesehatan. Kalau dulu-dulu kan membahas tentang politik lagi, tentang negara lagi, dan sekarang ini ada program terbaru namanya adalah Sehati, sehat dari hati. Dan Bayu Kibo alhamdulillah bisa ditunjuk untuk menjadi hostnya, dan hari ini sudah ada juga narasumber. Jadi bukan dari Bayu Kibo aja, karena kan Bayu Kibo nih ya, cerita dulu sebentar nih. Bayu Kibo mau nggak podcast? Oke. Tentang fashion bisa. Tentang kuliner, let's go. Bukan, Bay, ini tentang kesehatan. Wow. Mau sehat dari mana? Betul juga kieu bahasa Indonesianya mah ya. Tapi tenang, Bay, ada narasumber yang terpercaya. Siapa? Boleh kata tim teh ya. Lihat aja Instagramnya. Dokmo_signature. Dilihat. Wow, anestesiologis, culinary lovers, a part-time writer. Tuh bahasa Inggris kan, ngerti gimana. Dog love, sometimes do painting and traveling. Sudah ada Dokmo di sebelah Bayu Kibo. Halo. Selamat pagi, siang, sore, malam, Dokmo. Selamat semua waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat apa sebutannya? Sobat Sehati. Soti. Sobat Sehati. Sehat hari ini, Dok? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Bisa dilihat ya. Tadi Bayu Kibo Bay katanya. Apa namanya? Kalau SIKOM yang gitu-gitu teh. Gelar. Kibo, ini gelar saya. Disingkat aja, disingkat. Kalau bahasa disingkat. Inggrisnya mah ngaderedet. Jadi udah, baik, panggil saya Dokmo aja. Dokmo. Oke. Hari ini kita membahas tentang kesehatan. Betul. Dan lebih spesifiknya lagi tentang kesehatan anak. Iya. Yang dimana beberapa tahun ke belakang ini sedang gencar-gencarnya Indonesia yang namanya membersihkan penyakit atau apa sih, Dok, namanya ini? Iya, sebetulnya itu istilahnya stunting. Tulisannya stunting. Jadi itu kondisi kurang gizi. Oh, berarti bukan penyakit ya, hanya kurang gizi saja ya. Tuh. Jadi kurang gizi yang berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dari 0 sampai 2 tahun. Ingat 2 tahun maksudnya ya. 2 tahun. Nah, banyak kan seperti Bayu Kibo yang awam, juga mungkin sobat-sobat semua yang bertanya, stunting teh selain bisa dibilang kurang gizi, stunting itu apa sih, Dok? Lebih spesifiknya. Nah, kalau kita lihat nih, stunting itu kan berarti keadaan kurang gizi, pasti ada tanda-tandanya. Iya. Nah, tanda-tandanya itu adalah secara fisik nih, ya. Secara fisik dia lebih kecil atau lebih pendek daripada anak seusianya. Kalau secara kecerdasan, IQ-nya itu lebih kurang daripada IQ yang rata-rata. Tapi bisa dilihat nggak sih, apakah melihat stunting itu bisa dilihat dari sudah lahir atau bisa di dalam kandungan? Nah, justru itu bisa dilihat sejak dari dalam kandungan itu. Jadi kadang-kadang kan
kita mikirnya, waduh, dia itu kok mungil ya, unyu-unyu gitu istilahnya ya. Oh, bisa dilihat dari kandungan ya ternyata ya. Bisa gitu. Jadi dari kandungan itu, maka dari itu pertama ya untuk mengatasi stunting itu adalah kontrol teratur nih para ibu hamil. Oke. Biasanya Gitu. Dok untuk kontrol sendiri nih di Mm-mm. trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Untuk Mm-mm. trimester pertamanya dulu. Rutinnya berapa bulan Rutinnya tuh dulu? minimal 2 kali loh. 2 kali sehari? Kalau 2 kali sehari itu namanya menyehatkan badan. Jadi bukan nanti ke depan, tapi ke samping. Lebar ya. Contoh. Tapi Ada nggak boleh ya, contohnya lagi. nggak boleh nanti kita masuk pasal body shaming. Aku mah sudah mental. Mental. Mau jatuh ke sini, mental. Mau jatuh ke sini, mental. Tidak ada broken heart ya, nggak ada sakit hati. Lanjut lagi Dok, berarti Oke. 2 kali Dalam 1 trimester, yaitu 3 bulan tuh harus minimal 2 kali kontrol. Bisa ke posyandu, bisa ke puskesmas, atau ke dokter kandungan atau bidan. Oke. Nah, trimester kedua 2 kali juga. Trimester ketiga itu 2 kali juga. Jadi gampang diingetnya 2, 2, 2. Oh, ciri-cirinya Dok ketika trimester pertama nih, apakah sudah terlihat, Bu ini harus jaga-jaga nih pola makannya karena anaknya sudah terlihat stunting, Nah, bagaimana? Apakah udah lihat trimester pertama? biasanya kalau misalnya mau ke lebih teliti, lebih detail, itu biasanya bisa ke dokter kandungan yang subspesialis perkembangan janin. Oh, Nah, itu bisa dilihat tuh agak julid dokternya karena dilihatnya dari ini organnya udah ada belum, ini air ketubannya bener apa enggak gitu kan, cukup apa enggak gitu. Nah, biasanya 3 bulan pertama itu pembentukan organ, tangan kebentuk, kaki kebentuk ya. Jadi yang penting itu di situ, dan biasanya mual muntah itu nongolnya di situ tuh. trimester pertama. Ya, nah kalau udah mual muntah kan asupannya kurang. Nah, itu yang harus hati-hati. Oleh karena itu harus asupannya harus bagus, dan biasanya butuh kasih sayang yang luar biasa dari pasangan hidup gitu. Kan biasanya kalau para ibu-ibu hamil kan suka Iya, pengen digarukin punggungnya 2,5 jam pengen disuami tapi sebenarnya sampai kram. kalau itu bisa dikalahkan oleh satu hal, diisi kantongnya. Itu ya, semua akan senang ketika ada isi kantong. Iya. Dokter, betul. tadi kan trimester pertama juga bisa dilihat. Ya. Tapi nih misalnya di trimester pertama ini janin udah baik nih, tapi ada perubahan di trimester kedua dan ketiga. Betul. Bisa juga dilihat. Bisa juga dilihat, malah justru lebih kelihatan trimester kedua dan ketiga. Oke. Trimester kedua kan udah jadi tuh organnya. Nah, berarti harus dilihat nih perkembangannya, lingkar kepalanya gimana gitu. Biasanya dokter kandungan tuh udah tahu nih, diukurnya lingkar kepala. Paling utama untuk melihat stunting atau tidak di kepala juga bisa. Di lingkar kepala tuh cocok nggak sih kalau dicocokin sama umur kehamilannya? Kemudian nanti dilihat lagi beratnya itu proyeksinya atau kira-kiranya ada berapa sih? Cocok nggak nih? Dengan umur segini harus beratnya segini gitu. Ada pedomannya mereka. Oke. Hingga akhirnya apakah yang harus dilakukan Betul. ketika ibu hamil sudah terlihat nih, ibu janin atau anak ibu yang sudah di dalam perut terlihat stunting. Apa yang harus dilakukan, Dok? Nah, itu misalnya nih dari awal kan kita pernah dengar ribut-ribut asam folat. Yes. Nah, itu asam folatnya kebutuhannya harus mencukupi, ya kan? Kemudian juga gizinya, makanan yang bergizinya juga ibu hamil tuh harus mencukupi gitu ya. Asupan proteinnya tuh harus oke punya gitu. Nah, sebetulnya kalau misalnya ibu hamil tuh mual dan muntah, itu kan suka susah. Jadi kita biasanya para dokter tuh menyarankan makanan-makanannya itu sedikit-sedikit tapi sering. Oke. Tapi kan banyak nih yang orang-orang zaman dulu bilang, udah makan mah apa aja, yang penting kenyangnya dulu dan porsinya ditambah karena kan untuk 2 orang. Iya. Apakah itu benar? Tapi makannya sembarang aja, Dok. Tapi kan kalau misalnya makannya ditambah terus yang ditambah airnya, kenyang sama air. Iya, ada yang bilang, aduh pengen seblak tapi pakai nasi yang penting kenyang. Itu salah juga ya, Dok? Ya, jadi bukan kalau kita bilang salah, mungkin kurang tepat lah, dihaluskan gitu ya, istilahnya kurang tepat atau kurang pas. Ya, jadi kalau dalam satu piring tuh
Ya ada karbohidratnya, ada proteinnya, kemudian ada vitamin dan sayur-sayurannya ya. Kemudian karbohidratnya itu biasanya, nah orang kita kan kalau nggak makan nasi nggak makan. Nah Iya. itu nasi, ya kan. Proteinnya dari mana? Daging-dagingan, ada daging ayam, daging sapi, dan daging segala macam daging atau daging ikan. Kemudian seratnya itu dari mana? Ya dari sayur. Oh, berarti emang Nah, harus terpenuhi 4 sehat 5 iya. sempurnanya Nah itu sekarang ya. istilahnya udah lebih modern. Oh, itu jadul banget Gizi, ya. ya jadul. Jadul nih. Aduh maaf Empat ya, itu sehat lima istilah sempurna jadul. udah jadul ternyata ya. Itu nggak tahu itu zaman Nah, kapan gitu. ini Mungkin nih zaman info penting Jurassic nih Park gitu. ternyata dalam kesehatan nih. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi seimbang. Pada saat trimester awal aman, trimester kedua aman, trimester ketiga aman, Ya. lahirlah bayi. Oe, oe, Ya oe. pastilah bunyinya oe. Kalau yang lain bunyinya itu apa gitu kan? Itu meragukan, itu yang keluar itu bayi apa Nah, iya. bukan? Kalau yang lainnya bunyinya gitu kan? Misalnya bunyinya plung, nah itu beda itu. Masa itu kehamilan itu dari jalur yang lain itu. Kalau yang ini tol, ini jalurnya mungkin jalur jalan biasa gitu kan? lahir sempurna nih di janin udah sempurna. Iya. Tapi ternyata pada saat keluar bayi, Bu ternyata ini stunting. Atau kecil. Iya. Ya, kecil. Bisa terjadi. Tapi umumnya kalau misalnya ada istilah nih, bayi lahir berat badan rendah. Iya. Jadi misalnya rata-rata 3 kilo, ya kan? Ternyata ini kok cuma 2 kilo. Biasanya udah kelihatan tuh dari trimester terakhir, 3 bulan ketiga. Oke. Itu biasanya ini kok kayaknya bayinya agak tidak bersemangat ya tumbuhnya gitu kan. Nah, tapi kalau akhirnya sudah terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini poin kedua. Tadi poin pertama adalah kontrol teratur pada saat hamil. Poin kedua, ya saya Kontrolnya. kasih yang gampang. Soalnya ngapain kita bicara susah-susah kalau nggak bisa dimengerti, ya kan? Nah, kalau misalnya yang kedua itu adalah bayi makanya dari mana? ASI, air susu ibu. Jadi gizi ibunya itu harus di-push di sana supaya ASINya itu bagus, dan kalau ASINya banyak 6 bulan pertama itu ASI eksklusif. Ya, bapak-bapak liren heula ya. Puasa dulu ya. Puasa dulu ya. Puasa dulu ya. Puasa. Tidak boleh, tidak boleh. Jangan Khusus mengambil untuk sang buah hati. jangan mengambil hak bayi. Oke, bayinya pundung ya. Pundung kayak. Oke, setelah itu misalnya udah terlihat, berarti fokusnya adalah ke ibunya dulu ya. Nah betul, makanya kadang-kadang kita tuh mikir ya udah anak stunting anaknya kasih makan. Salah. Justru ibunya tuh harus dipersiapkan baik-baik. Sejak sebelum hamil, pada saat hamil, pada saat menyusui. Itu. Misalkan nih, untuk merubah pola makan jadi ASI yang spesial gitu. Pola makannya apakah sama juga atau ada perubahan juga, Dok? Sama. Yang penting itu adalah proteinnya tuh harus bagus. Utama itu adalah protein berarti ya, Dok ya? Betul. Karena protein itu akan berhubungan dengan nanti kekebalan tubuh atau zat-zat yang terdapat di dalam ASI-nya. Jadi intinya adalah apa yang ibu makan itu yang akan dimakan oleh janin dan bayi. Itu. Lanjut ke masa empasi. Nah, empasi Bayu itu merasakan luar biasanya. Ini dari cerita Bayu Kibo dulu ya, Dok ya. Ketika empasi, apakah salah atau tidak istri Bayu Kibo memberikan keju, Dok? Waduh, keju. Ini Dok, ini kita ngebahas Bayu Kibo dulu ya. Sobat semua ya. Jadi gini, empasi itu dimulai pada saat bayi itu telah diberikan ASI eksklusif 6 bulan ke atas kan. Nah, alhamdulillah tuh Bayu Kibo, anak Bayu Kibo sobat. Eksklusif. Wah, keren. Berarti sangat menahan diri ya. Betul, sangat puasa. Puasa 6 bulan. Wah, luar biasa tuh. Bapak teladan ini ya, contoh. Ya, jadi itu adalah yang baik ya, bagus ya. Saya cuma titip pesan adalah pada saat ya seorang ibu ingin memberikan makanan yang banyak mengandung protein,
kita lihat komposisinya. Nah, ini nih Nah, salahnya nih kayaknya nih, Baik Ibu. komposisi. Jadi komposisi misalnya kita mau memberikan protein, misalnya kalau enggak daging atau apa yang ditim di Iya. haluskan, keju kita lihat komposisinya. Kejunya tuh ada berapa persen, ya. Nah ini karena kesehatan itu bisa sekali toel gempa bumi nih. Saking sehatnya ini ya semua gempa bumi. Bayi sehat ya. Baik, Bayi sehat. stop. Oke. Ya gitu. Jadi komposisinya. Kadang-kadang keju ada campurannya susu, ada campurannya juga perasa apa. Nah itu para ibu-ibu sekalian tolong dilihat dulu nih komposisinya. Yang cocok buat bayi itu seperti apa. Tapi tidak salah kalau memberikan empasi makanan penambah untuk bayi setelah ASI eksklusif 6 bulan. Selesai dari situ. Tapi misalnya sudah mulai nih terlihat udah si susu udah mulai eksklusif, makan sudah mulai, tapi kok masih stunting aja? Apa itu penyebabnya? Nah, ketika aduh makannya udah nih, kayaknya susu eksklusif udah, ya empasi semua udah, tapi kok masih stunting juga ini anak? masih mungil gitu ya. Mungil. Masih mungil. Apa yang jadi kekurangannya, Dok? Memang stunting itu tidak bisa kita ngelihat pada satu waktu tertentu. Jadi itu dimulai dari nol. Jadi waktu sperma ketemu sel telur, pluk. Nah, nah itu tuh kita harus sudah memberikan nutrisi bahkan sebelum hal itu terjadi. Jadi kalau misalnya kita ngelihat anaknya stunting dan kemudian kita atasi dan pertumbuhannya masih kurang, tapi tentunya itu dia ada perbaikan, ya tetap kita harus berusaha. Walaupun kita tahu mungkin ini kejadiannya tuh pada saat kehamilan gitu loh. Jadi nggak bisa dilihat dalam periode waktu tertentu. Tapi kalau misalnya udah itu masih tetap ya mungkin karena pengaruh sebelumnya yang waktu masa kehamilannya. Maka dari itu kenapa tuh pemerintah menjadikan program stunting tuh fokusnya luar biasa di sana. Karena akibatnya itu nanti ke anak itu kalau besar, nanti kita bahas nih. Efeknya dulu deh untuk stunting sendiri. Efek dari mulai balita ke anak-anak dulu. Efeknya seperti apa, Dok? Selain tubuhnya yang mungil, terlepas dari genetik ya. Kalau genetik kan orang tuanya kecil, papa mama kecil, anaknya juga kecil. Bukan berarti itu stunting, bukan gitu. Ya takutnya bukan gitu, ada juga yang kayak gitu. Takutnya. Karena kalau untuk stunting kan nanti diukur nih lingkar kepala, lingkar lengan, dengan apa, berat badan ada tabelnya gitu. Tabelnya di posyandu, di puskesmas tuh ada standarnya. Tapi kalau misalnya dia kecil dengan aktivitas yang normal ya belum tentu dia stunting gitu, jangan khawatir. Kalau ayahnya mungil, ibunya mungil, anaknya mungil, ya kan gitu. Nah kalau misalnya ayahnya mungil, ibunya mungil, anaknya kok tiba-tiba gede terus beda mukanya, ada yang salah ini. Kayaknya ada yang salah ini apa ya? Salah ini, salah pembayaran gimana ya? Pembayarannya DP apa lunas ini? Jangan-jangan kalau DP nanti beda juga ya. Bayar lepas ya. Bayar lepas ya. Kita nggak tahu ya. Jadi dia stunting itu adalah akan dilihat dari pengukurannya, lengan, kepala apa gitu. Jadi nggak setiap orang yang kecil lu stunting lu gitu, nggak juga. Karena banyak gitu. banget. Ini mah dari pengalaman baik ibu aja. Istri sampai benar-benar ya kok aku diginiin ya ini anak Zoe stunting nih. Kok semua pada nyebut stunting nggak ada yang karena support. Kecil. Iya karena kecil ya mungkin akunya ya semena-mena dia cuma lebar doang, ibu aku istri aku cuma ya sama. Ya gitu. Itu genetik beda lah. Gitu. Efeknya Dok untuk jangka panjangnya deh sekarang tadi kan udah ngebahas anak. Ya fisiknya kecil, IQ-nya itu kurang. Ada satu hal ya, ini disclaimer dulu, bukan berarti ini bermaksud memberikan penilaian negatif enggak. Tapi ini berdasarkan data ya. Data yang memang resmi. Rata-rata IQ di Indonesia itu 78, seharusnya 100-an. Wow. 99, 100 gitu ya. Itulah pokoknya gitu. Jadi tapi bukan berarti kita tidak bisa memperbaiki hal itu, ya kan? Salah satu mungkin penyebabnya adalah stunting ini gitu kan. Nah,
Kalau efek jangka panjangnya itu yang kita harus memikirkan juga, bahwa kebanyakan anak-anak yang tadinya waktu kecilnya itu stunting itu bisa memiliki resiko lebih besar untuk mengalami penyakit degeneratif seperti kencing manis atau darah tinggi. Nah, sedangkan kalau anak-anak wanita yang waktu kecilnya itu stunting, pada saat kehamilan dia memiliki kemungkinan resiko lebih besar untuk mengalami kegangguan pada saat kehamilan, sehingga anaknya bisa stunting lagi. Itu jadi kayak lingkaran Jadi yang tidak temurun jatuhnya ya tuh. Tapi ini bisa dilihat nih untuk bisa nih kayaknya dicegah Bisa. ketika sudah stunting. Bisa Apakah dicegah dicegah atau supaya tidak memburuk. Bisa. Iya. Jadi jangan khawatir, aduh anak saya udah stunting berarti doom gitu kan. Iya. Biasanya udah nggak bisa. Enggak. Kalau misalnya dia udah stunting, dengan perbaikan gizi, derajat stuntingnya itu akan berkurang. Itu. Untuk olahraga misalnya anak udah mulai besar nih, udah Kibo anaknya diberenangin aja biar tinggi, bisa atau ya emang harus fokusnya pola makan dulu deh. Semuanya. Jadi stunting itu harus semuanya. Mulai dari pola makan, mulai dari aktivitas. Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Kan sama. Kalau misalnya membikin kue, butuh kue supaya enak, butuh telurnya misalnya ada berapa, butuh vanila, butuh tepung terigu, kan nggak bisa diambil satu gagal. Gitu. Jadi harus lengkap, satu paket. Olahraga deh dok, untuk anak kecil menuju remaja yang ketika kata dokternya berenang bagus bersiap-siap nih untuk anak bapak ibu stunting, untuk pencegahannya olahraganya. Serem amat ya, langsung dibilang stunting gitu. Takutnya, karena kan banyak bilang, kadang sekarang dokter-dokter bilang, Bu ini Bu anaknya stunting, nggak ada bridging dulu, anaknya kurang ini. Baik ibu sudah merasakan bahwa langsung cepret gitu. Ini stunting. Ceplok gitu. Takutnya seperti itu. Oke. Yang olahraga sebenarnya yang sesuai dengan anaknya. Kalau anaknya senang bergerak atau apa ya, mungkin dia berenang boleh kan, karena berenang itu sebetulnya faktor positifnya dari berenang itu adalah kalau gravitasi ya kan di luar air itu kan satu. Iya. Kalau di dalam air itu kan dia kurang dari satu, sehingga kalau olahraga ngangkat kaki apa segala macam di sana kan rasanya lebih ringan. Tapi kalau setelah renang kan capeknya luar biasa tuh. Nah itu karena impactnya ya kan itu minimal, jadi kemungkinan untuk cedera itu juga minimal. Kalau kita lihat nih ibu-ibu aerobik, zumba gitu, gubrak gitu. Tapi kalau di dalam kolam renang itu impact itu hantaman itu minimal, jadi itu safe untuk anak-anak. Berarti lebih diutamakan walaupun banyak olahraga untuk anak-anak, berenang lebih baik. Ya, tapi dengan satu syarat, orang tua harus nungguin. Oke. Jangan sampai dilepas, tahu-tahu nanti ada apa-apa kan dari segi resikonya itu kan tenggelam atau apa ya. Jangan sampai kejadian gitu. Sudah yang mama papanya juga ikut berenang gitu. Ya. Oke. Makan mie di kotak. Di kotak. Ya ke situ. Situ. Tapi itu namanya menyehatkan anak dan menggemukkan orang tua gitu. Anaknya nggak makan, orang tuanya yang makan, itu kejadian loh itu ya. Saya. Dok, tapi kalau sudah misalnya nih sudah benar-benar terjadi kepada anak stunting, harus digimanain anak ini? Apakah benar-benar asupannya tetap dijaga, olahraga tetap dijaga, ke dokter lagi kah, atau benar-benar udah deh fokus dengan makanan dan olahraga? Apakah harus ada suplemen lain kah, obat-obatan kah? Sebetulnya suplemen vitamin itu bisa kita tambahin dari empasi tadi. Ya, misalnya memang dari awal misalnya kita menggunakan bahan-bahan kearifan lokal, salah satunya daun kelor. Ya. Yang tentunya kita akan ada sesi untuk ngebahasnya khusus ya. Jadi sabar aja. sabar aja nanti pembahasannya juga gitu.
sabar aja gitu ya. Atau misalnya ada dari kearifan lokal lain, misalnya kurkuma, ya kan? Atau menggunakan bahan-bahan misalnya ikan gabus ya, atau protein-protein yang lain itu bisa itu digunakan. Jadi jangan terpaku pada apa ya, barang-barang tuh tidak harus mahal gitu loh. Tidak harus mahal. Telur juga bisa telur ayam kampung atau telur bebek atau telur puyuh gitu ya. Tapi ada lagi nggak sih makanan-makanan penunjang selain makanan karbohidrat, protein, terus juga yang lain-lainnya? Apa aja yang bisa orang tua berikan kepada anak, Dok? Nah, yang paling gampang itu adalah telur dan susu. Oke, seperti ada di belakang kita ya. Ini diumpetin. Kita Baru kalian. boleh dibuang nggak ini? Oke. Nah, ini nanti tinggal dihilang-hilangin aja di mereknya. 何お前はもう死んでいる。影分身の術 Nice. Masalah ke stunting lagi Ya, Untuk, oke. anak-anak yang stunting nih, apakah bisa berlebihan gula menjadi diabetes atau stunting juga bisa kekurangan gula? Betul. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah karbohidrat itu ya kan dalam bentuk gula nih rata-ratanya. Gula itu kalau masuk dia bisa langsung diolah. Nah, salah satu pemakai gula yang paling besar di tubuh kita itu otak. Otak itu makanan utamanya tuh gula. Gitu. Makanya kalau pagi kan di kita tuh jarang yang sarapan. Belum juga jam 12 udah gini nih. Iya. Belum play. Lola. Loadingnya lama. Iya gitu. Ya loh, ada penelitiannya loh itu. Di kita ini sarapan paginya tuh kurang banget gitu. Anak-anak kebanyakan sarapan paginya tuh nggak sarapan. Nah, oleh karena itu sebenarnya cocok ya kalau ada program makan siang gratis itu, karena yang pagi yang nggak sarapan udah disuplai tuh siangnya. Gitu, itu sebenarnya sih itu. Ya. Ada sudah mulai terdengar nih Mm-mm. makan gratis. Iya, betul. Emang seberapa haruskah kita sebagai manusia nih atau anak-anak dulu deh makan dalam sehari? Ah, Terlepas dari hitungan proteinnya ya, Dok. ya. Dan apakah digembur-gembur makan gratis? Gratis 3 kali dalam sehari. Makan Bisa siang gratis. Untuk makan siang sendiri Ya. apakah seberapa penting dulu deh? Betul. Ya. Jadi makan siang itu sebetulnya adalah sangat penting. Karena lagi-lagi yang tadi kita bahas, makanan utama dari otak itu adalah gula atau karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita supaya otaknya bisa cepat loadingnya. Kalau gulanya kurang lola. Jadi krik 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 gitu ya. Mami ya. Ya. Jadi oneng. Jadul banget. Ada. Ada ya, ada ini siapa sekarang? Lola. Lola. Siapa ya filmnya? Udah nggak ada sih. Udah nggak ada, Lola juga ada. Tell me Film juga udah mulai nggak ada tuh. udah lewat. Bukan FOMO ya? Bukan, FOMO beda, ikut-ikutan. Apalagi, tapi ada nggak tuh yang telat mikir itu istilahnya zaman sekarang? Loading brain ya. Yang bisa Inggris itu lah ya. Mikir lama. Baik lagi dok, silakan dok. Nggak beres-beres ya. Iya, jadi ya apa penelitian dilakukan oleh Kemenko PMK nih, yang menyatakan bahwa ternyata anak-anak kita itu jarang makan pagi. Ya, sebetulnya makan pagi itu untuk anak-anak sekolah memang dibutuhkan. Hanya jumlahnya itu yang tidak perlu banyak-banyak. Tetapi untuk memulai pencernaan supaya aktif dan juga sebagai masukkan sedikit glukosa dan energi untuk dia sekolah sehingga dia dapat otaknya itu bekerja dengan maksimal, mengerti apa yang dikatakan oleh gurunya. Nanti kalau misalnya nggak ada makanannya otaknya, nanti gurunya bilang A, ujungnya Z. Apa tuh istilahnya sekarang? Nah, ini kurang makan ini.
Ini mesti ada Loading brand. loading brand, loading brand. Dok, kan tadi berita-berita yang udah beredar Mm-mm. gratis makan siang. Nah itu, Kenapa menggembor-gemborkan untuk makan siang, nggak gratis makan pagi, gratis makan sore? Kenapa patokannya yang benar-benar lagi kita dengar ini gratis makan siang oke, per hari? ya. Apa utamanya dari makan siang, dok? Nah, makan siang itu adalah di mana energi tubuh kita yang pagi ke siang tuh udah habis. Kuat nggak makan siang? Ibu kuat nggak? Karena setiap jam 12 harus makan siang deh, makan siang harus. Itu sebetulnya kepentingannya di situ untuk energi ke otaknya. Yang kedua adalah kita kan makan siangnya bukan di sembarang tempat, tapi makan siang di sekolah kan. Nah, kenapa makan siang di sekolah? Itu ujungnya adalah di mana-mana, ya kan? Kurang makan siang nih. Makan siang. Itu udah kode-kode. Gedein lah suaranya. Beresin, ini nggak beres-beres dari tadi. Ngomong makan siang aja tapi makanannya nggak datang-datang. Gedein lah volumenya. Ini tuh udah lapar, tahu nggak? Ya, kemudian pertimbangannya adalah di sekolah. Ya, di sekolah. Jadi saya baca ini data nih, ada data nih. Jangan sampai katanya kabar burung, ya kan? Nggak tahu burungnya dari mana gitu kan. Jadi berdasarkan data di sini adalah dari Kemenko PMK, 58,3% pola makan tidak sehat. Jadi tidak sehat di sini adalah mungkin tidak makan pagi, tidak makan siang, malamnya langsung tidur. Gitu kan. Kasihan banget ya. Kemudian 41% anak usia sekolah dan remaja tidak pernah sarapan pagi. Jadi hampir setengah. Ya kan? 32% menderita anemia di kita ini, kurang darah. Gitu. Jadi ya itulah kenapa dikasih pelajaran kayak apapun nggak masuk-masuk gitu. Nah, kenapa kok jadi makan siang? Pertimbangannya adalah memang pada saat itu membutuhkan energi. Yang kedua, itu adalah makan siang gratisnya di sekolah. Ya kan? Bukan di tempat lain gitu. Karena apa? Di sekolah itu adalah tempat berkumpul. Gitu loh. Berkumpul anak-anak kumpul di sana. Jadi semua tercover. Bukan untuk papa mamanya. Makan siang gratisnya buat anak sekolah ya, bukan buat yang lain. Bukan buat yang lain-lain ya. Kemudian ada efeknya lagi yang kadang-kadang kita tidak pikirkan. Nah, ini kadang-kadang suka suka mungkin bisa menyinggung, tapi di seluruh dunia itu nggak ada orang yang nggak suka gratisan. Pasti. Taruhan. Yes. Mau dari kaya sampai yang kurang sekalipun, kalau dikasih gratis kan seneng. Bayu Kibo, bulan Ramadan, mencari masjid buat gratisin takjil. Nah, Bayu Kibo nya masih ngambil gratisan. langsung berkedip-kedip mata saya. mau orang segala golongan yang namanya free di luar negeri, di Inggris, ya kan, di Afrika itu udah ada 179 ya negara yang menerapkan makan siang gratis. Itu semua itu menyebabkan apa? Anak-anak itu nggak ada yang bolos atau minimal bolosnya gitu. Gue nggak mau, malas. Nanti ada makan siang gratis. Oh ya, datang gitu. Kadang-kadang satu angkot tuh datang. Anaknya yang makan gratis, ayah, ibu, kakek, nenek, kayak orang berobat. Ya kan? Jadi angka absen itu, ya, absen atau angka yang nggak masuk itu turun. Dengan demikian apa? Mereka mendapatkan pendidikan. Itu sebenarnya intinya. Dan tentunya pasti nggak mungkin dong makan siang gratis seluruh Indonesia. Pasti kita diutamakan lah. Pasti yang pemegang kebijakan tuh mengutamakan daerah-daerah yang memang stuntingnya tinggi dulu. Bukan berarti semuanya gitu kan. Kan kita mah udah kadaluarsa jadi mahasiswanya. Masa mau dapat makan gratis juga. Pendapat Dokmu soal makan gratis. Makan siang gratis. Makan siang gratis. Menurut saya, kalau kita lihat ya kan seru-serunya nih ya. Seru-serunya makan siang gratis juga untuk itu kan program itu nomor 1 tuh kalau nggak salah. Dari 8 program cepat ya kan, dari salah satu paslon itu nomor 1 ya kan.
8 program cepat nomor 1 untuk mengatasi stunting mulai dari ibu hamil sampai ke anak-anak ya, makan siang gratis. Memang ini merupakan tindakan lanjutan. Kadang-kadang ada yang bilang nggak ada gunanya orang udah stunting, Gitu. betul nggak? Itu yang benar-benar membuat orang tua jelek. Mm-mm. Anak saya udah dipatokin stunting. Nggak ada gunanya. Ada gunanya. Ada gunanya karena apa? Stunting kalaupun sudah terjadi itu bisa diperbaiki. Stunting berat bisa diperbaiki jadi stunting sedang. Stunting sedang bisa diperbaiki jadi stunting ringan. Stunting ringan bisa menjadi tidak stunting. Masa kita mau biarin udah stunting lah, buat apalah, percuma, nggak usah dikasih makan, nggak usah dikasih ini, nggak usah, biarin aja. Ya kan nggak mungkin begitu juga gitu. Ya kan? Tapi ini anak udah stunting nih. Ternyata di sekolah-sekolah ada nih yang anaknya udah stunting. Diapain? Ya kita usahakan supaya stuntingnya tidak makin berat dan masih bisa ditolong walaupun tidak bisa 100%. Kan masih ada kan gitu kan. Masih bisa diangkat gitu loh. Masih bisa diperbaiki lah istilahnya. Itu makanya mulai dari program ibu hamil, kemudian sampai anak sekolah gitu sih sebenarnya ya. Jadi sebetulnya janganlah kalau misalnya kita melihat individunya, oh jelek enggak, kita lihat programnya tuh yang bagus-bagusnya seperti apa. Apakah memang program itu secara aplikatif itu memang dibutuhkan oleh masyarakat kita atau tidak. Dan tentunya ya dalam pelaksanaannya itu harus terencana dengan baik. Jadi setiap program apapun, ya mau makan siang gratis atau misalnya untuk ibu hamil lah dapat istirahat atau misalnya sekolah dapat keringanan biaya, itu tidak akan berjalan kalau perencanaannya itu tidak baik. Program apapun, ya program apapun ya. Tapi kalau bisa diorganisasikan sehingga pelaksanaannya itu on target, tepat sasaran, itu program ini akan menjadi salah satu program yang luar biasa gitu. Jadi tujuannya adalah memberikan makan siang gratis, fokusnya kepada anak-anak terlebih dahulu yang ada Ingat di sekolah, ya, ataukah ingat ya. Ada di sekolah gitu ya. Ya, kan kalau misalnya susu gratis itu untuk anak sekolah ya, bukan untuk para ayah. susunya beda lagi. Ya kan? Itu. Wah, terakhir deh buat sobat sehati semua yang ingin disampaikan dari Dokmo. Ya, jadi sebetulnya jangan khawatir ya. Jadi ini adalah acara podcast perdana kita sebetulnya. Dan masih Dan trial and error. iya, Belibet juga. masih belibet juga. Tetapi podcast ini merupakan usaha kami semua untuk memberikan edukasi yang proporsional dengan bahasa yang mudah dipahami. Bahasanya nggak usah tinggi-tinggi lah, bahasa yang gampang dipahami. Semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Amin. Sekarang tentang stunting terakhir. Stunting. Kesimpulannya, stunting itu merupakan suatu kondisi yang dapat diatasi. Dan bila para orang tua ya mengalami bahwa anaknya mengalami stunting, itu bukan akhir dari segalanya. Jangan menyerah ya. Karena stunting itu bisa diatasi. Dan yang paling bagus adalah preventif itu lebih baik daripada kuratif. Mencegah itu lebih baik dari mengatasi. Itu saja dari saya. Luar biasa sekali sobat, sudah panjang lebar kita sharing bersama. Semoga dapat ilmunya dari Dokmo dan juga jauhi channel-channel dari Wikipo ya, tidak penting itu ya. Oh penting dong, penting. Penting, barangkali di sana ada pembahasan susu gratis. Kalau gitu, Wikipo dan juga Dokmo harus pamit undur diri, tapi tenang, kita masih ada episode berikutnya yang luar biasa juga sudah kita konsepkan. Iya. Jadi kita pantengin aja di Jabar Trust ya. Nah, dan juga program baru kita Sehat dari Hati. Sehati, sate. Kalau begitu, bagi harus pamit undur diri. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya Jabar Trust. Komen juga masukan-masukannya. Pengen membahas apa lagi dari Sehat dari Hati dan juga share ke sobat-sobat semua.
ada program baru yang benar-benar baru tentang kesehatan. Kesehatan. Oh gitu, Bayu pamit undur diri dulu. Bayu harus pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah-salah tindakan. Dan mohon maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata dan tindakan juga. Ya. Kita akan selalu memperbaiki karena ini episode pertama. Pokoknya sekali lagi pantengin jabat. Ya, begitu. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.